Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, penguasa sekte Huangfu Shenzong yaitu Tan Tai Xuanzong sedang memberikan arahan kepada para murid pintu dalam. Dan setelah selesai memberi arahan, Tan Tai Xuanzong mengeluarkan perahu roh di dalam cincin penyimpanannya. Dan seketika perahu roh yang disebut artefak suci tingkai tinggi pun muncul di depan mata semua orang. Perahu roh itu sangat besar, dan besarnya 1000 kaki. Melihat perahu roh ini, Tan Yun pun langsung terkejut, karena melihat bahwa perahu roh itu adalah artefak suci tingkat tinggi. Dan setelah itu, semua orang langsung bergegas menaiki perahu roh itu, dan pergi bersama ke sekte abadi-abadi dengan menggunakan satu perahu roh milik Tan Tai Xuanzong. Sekte Huangfu Shenzong terletak di tengah pegunungan hukuman surgawi, dan sekte abadi-abadi terletak di bagian selatan pegunungan Tianjue, yang sejauh 1 miliar mil dari Huangfu Shenzong. Dengan menggunakan kecepatan terbang perahu roh ini, akan memakan waktu 2 bulan untuk sampai ke sekte abadi-abadi. Perahu roh raksasa, membawa semua orang, dengan kecepatan seperti kilat, dan terbang menjauh dari Huangfu Shenzong, dan terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman surga yang megah. Saat perahu roh terus menembus pegunungan, puncak yang luas dan tak terbatas menjadi semakin menjulang tinggi ke awan. Dan karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, para murid yang berada di perahu roh, hampir tidak bisa melihat pemandangan luar sama sekali. Lalu, 5 hari kemudian, di pintu dalam divisi Pil, Dia Ken Feng mengetahui bahwa lampu kehidupan Luwu telah padam, dan kini Dia Ken Feng dengan cemas pergi ke Xianmen dan Mai dan menceritakan kematian Luwu kepada tetua keempat Xianmen dan Mai, Lu Yi. Setelah Lu Yi mendengar ini, dia sangat hancur. Dia secara pribadi langsung turun ke pintu dalam dan Mai untuk mencari tubuh Luwu. Dan seiring waktu berlalu, 55 hari pun telah berlalu dalam sekejap mata. Kini perahu roh pun terbang dengan ketinggian yang rendah, dan keceparannya pun kini mulai melambat dan selama periode ini, Zhongwu Xiao dan Tan Yun sering menggoda satu sama lain. Dan Taois Murong tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, Taois Murong sedikit kecewa kepada muridnya Xiao. Dan pada saat ini, Dan Yu tiba-tiba berkata kepada Tan Yun, "Wow gelombang kakak senior Tan, lihat, pedang yang sangat besar," ucap dari Dan Yu. Di bidang penglihatan Dan Yu, pedang raksasa merah dengan ketinggian sekitar puluhan ribu meter, itu sangatlah menakjubkan, dan sebagian besar murid lain melihat pedang raksasa itu dan terkejut. Hanya ada beberapa murid dengan ekspresi tenang. Karena di antara murid-murid ini ada yang pernah ke sekte abadi-abadi selama kompetisi alkimia terakhir. Di antara para murid, hanya ada satu pemuda dengan ekspresi yang sangat tenang. Orang ini adalah murid tertutup dari kepala jimat. Murid itu bernama Huangfu Tingfeng. Di wajahnya yang tampan dan tegas, ada ketenangan yang tidak diharapkan pada usianya saat ini. Pemandangan luar biasa di depannya ini benar-benar tidak bisa menyentuh pikirannya. Tan Yun kini mengikuti mata semua orang dan melihat pedang raksasa. Dan ketika mata Tan Yun tertuju pada pedang raksasa, tiba-tiba mata Tan Yun menjadi bersemangat. Dan segera, perasaan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hati Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dan berkata dengan gembira, "Pedang ini adalah pedang primordial atribut api yang saya gunakan di masa lalu. Saya tidak berharap itu akan berada di sekte abadi-abadi. Dan saya juga tidak menyangka bahwa pedang saya akan dijadikan sebagai monumen oleh sekte abadi-abadi. Karena aku telah melihat pedangku, aku harus menemukan kesempatan untuk mengambilnya kembali."
Dan sepertinya setelah aku dikutuk untuk berengkarnasi, 12 pedang ilahiku diambil oleh Patriark Dewa Raksasa Liar dan Patriark Dewa Raksasa yang agung telah menyimpannya, dan pada zaman kuno, para dewa liar dan Dewa Honghuang memimpin dua dewa raksasa alam liar dan Dewa Honghuang untuk datang ke benua hukuman surgawi untuk mencegah dua antek-antek dewa tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Dan pada saat itu pedang surgawi telah ditinggalkan oleh mereka di tanah keabadian dan di medan perang para dewa, sehingga saya dapat menemukannya setelah reinkarnasi saya. Dan karena pedang surgawi Hong mengatribut api ada di sekte abadi-abadi, saya tidak tahu apakah 11 pedang lainnya ada juga di sekte abadi-abadi, atau di sekte jiwa abadi. Dan atau mungkinkah masih berada di tanah keabadian, atau di medan pertempuran para dewa. Tanyun kini berpikir keras memikirkan di mana 11 pedang surgawi miliknya berada. Tetapi pada saat Tanyun sedang berpikir, tiba-tiba suara wanita yang sangat lemah masuk ke dalam pikiran Tanyun. "Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda ke sini untuk mencari Huo?" Ucap dari suara yang lemah itu berisi perasaan yang mendalam. Mendengar suara dan perkataannya itu, Tan Yun pun terkejut. Tetapi wajah Tan Yun kini tidak berubah sedikit pun. Hati Tan Yun kini penuh dengan kegembiraan. Dan kemudian berkata melalui pikirannya, "Ini aku telah kembali. Kamu adalah roh senjata Huo, kan?" Ucap dari Tan Yun. Isak tangis wanita itu terdengar dari benak Tan Yun. "Tuan, Huo telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Huo sangat merindukan Anda. Tuan, setelah Anda memasuki reinkarnasi, dua dewa, yaitu Dewa Alam Liar dan Dewa Honghuang, membawa saya dan Qingning mereka dari alam dewa ke pegunungan hukuman surgawi." Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati, bahwa mereka sangat percaya bahwa Tuan pasti akan datang kembali kepada kami, ucap dari roh Wu. Mendengar ini, Tan Yun merasa masam di hatinya. Dia sangat mengenal Wu. Pedang primordial atribut api disebut Wu, dan pedang primordial atribut air disebut Qingning. "Wu, di mana Qingning dan yang lainnya sekarang?" ucap Tan Yun bertukar pikiran. "Tuan, Huo tidak tahu." Huo berkata dengan nada sedih, "Setelah kedua dewa itu mati, kita semua telah dipisahkan oleh mereka. Mereka mungkin berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa," ucap dari roh pedang api Huo. "Huo, apakah mereka telah ditemukan oleh orang-orang dari sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi?" ucap Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka berada di dalam sekte kuno, jika Tan Yun ingin menemukannya, itu akan sangat sulit. "Tuan, mereka seharusnya masih berada di medan perang dua dewa. Dan Tuan, Huo terluka parah setelah kematianmu. Dan sekarang kamu tidak bisa mengendalikan tubuh pedang. Kamu harus membawa bawahanmu pergi. Bawahanmu sangat merindukanmu," ucap dari Wu. Di masa lalu, pedang primordial 12 tangan, dan Tan Yun selalu bersimpati satu sama lain. Dan ketika Tan Yun meninggal dan memasuki reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam pikirannya, "Ini belum waktunya. Jika aku mencabut larangan dan membawamu pergi sekarang, diperkirakan orang-orang dari sekte abadi-abadi akan menghancurkanku. Untuk sementara sebelum aku pergi kamu tunggulah aku, dan ketika kompetisi sekte abadi-abadi sedang berlangsung, aku akan membawamu pergi," ucap dari Tan Yun. "Tuan memang orang yang baik." "Tuan Wu lelah dan ingin beristirahat," ucap dari Wu. Lalu setelah Wu selesai berbicara, tiba-tiba Tantai Xuanzong mengganggu pikiran Tan Yun. Kini Tantai Xuanzong sedang melirik dengan iri ke pedang raksasa-raksasa itu, dan kemudian menjelaskan kepada para murid. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, Patriark Sekte Abadi-Abadi menemukan pegangan pedang ini di tanah keabadian,
pedang ini adalah pedang ilahi, dan aku telah belajar selama ribuan tahun. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali dan pada akhirnya, pedang ilahi ini dianggap sebagai pedang Zenshan. Dan itu disebut pedang ilahi abadi, ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu Tantai Xuanzong selesai berbicara, suara tua yang keras datang dari bawah lautan awan. Oh, Tuan Tantai Xuanzong ternyata terlambat kali ini, ucap dari Master Sekte Abadi-Abadi Sekte. Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, matanya memancarkan aura dingin yang tidak terlalu mencolok, dan dia kembali normal. Saat mengemudikan perahu roh untuk terbang menuruni awan, Tuan Tantai Xuanzong menggenggam tinjunya dan berkata, "Oh, Master Sekte Ruyan ternyata telah menyambutku secara pribadi. Master Sekte ini menjadi tersanjung." Hehehe, ucap dari Tantai Xuanzong. Kini perahu roh yang dinaiki Sekte Huanfu Shenzong melewati lapisan awan, dan akhirnya mendarat di puncak di dekat pedang raksasa. Di tengah puncak pedang raksasa didirikan. Puncak ini adalah puncak Sekte Abadi-Abadi, di mana gerbang Sekte Abadi-Abadi berada. Di puncak, kini seorang lelaki tua berjubah tao merah memimpin beberapa tetua dan datang ke arah Tantai Xuanzong dengan perahu roh sambil tersenyum. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Ruyan, dan namanya adalah Ruyan Wuji. Ruyan Wuji adalah Master Sekte saat ini dari Sekte Abadi-Abadi. Master Sekte Tantai Sopan, ucap dari Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum. Setelah Ruyan Wuji selesai berbicara, Ruyan Wuji langsung membentuk gerbang ruang dan waktu. Dan setelah gerbang dan waktu terbentuk, ruang di dalamnya perlahan-lahan berputar. Dan dalam sekejap, gerbang ruang dan waktu menghisap semua orang memasukinya. Gerbang ruang dan waktu ini adalah jalan untuk memasuki alam rahasia Sekte Abadi-Abadi. Dan setelah itu, segera, gerbang ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh memasuki alam rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk menikmati keindahan alam rahasia abadi yang seperti mimpi. Murid-murid lain melihat sekeliling, melihat pemandangan yang luas dan indah. Dan wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Alam rahasia abadi mencakup area seluas 30 juta mil. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri di area rahasia. Bersama dengan energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi, dan kabut awan yang mengalir, di tempat alam rahasia ini sama indahnya dengan berada di negeri dongeng. Ketika semua orang mengagumi pemandangan alam, Tan Yun kini menutup matanya, dan langsung menyebarkan kekuatan jiwanya, dan seketika pemandangan gunung di sekitar gerbang gunung Sekte Abadi-Abadi muncul di benaknya. Dalam benaknya, ada 360 puncak dalam radius 300 mil di sekitar puncak abadi-abadi. Tan Yun mencoba mengabaikannya dari sudut pandangnya sendiri di langit. Dan setelah itu Tan Yun terkejut karena menemukan bahwa 360 puncak itu membentuk seperti elang besar dan menatap puncak abadi-abadi dan setelah itu Tan Yun bergumam di dalam hatinya. Oh, aku mengerti. Ternyata ada formasi Zun, yang mengatur formasi pencekikan Suanying. Aku sendiri pasti yang telah menciptakan formasi ini waktu dulu. Aku mengerti bahwa tujuan dari Sekte Abadi-Abadi menggunakan formasi ini adalah untuk melindungi pedang abadi dan gerbang gunung mereka, gumam dari Tan Yun. Master Sekte Tantai, Master Sekte ini sekarang akan menuju ke Aula Abadi-Abadi untuk menghibur Master Sekte Zuge. Sampai jumpa, kita akan bertemu nanti, ucap dari Ruyan Wuji. Bersamaan dengan suara tua, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh, membawa sekelompok tetua, dan kemudian perlahan menghilang di pandangan semua orang. Pada saat ini, ekspresi Tantai Xuanzong sangat jelek. Ruyan Wuji mempermalukan dirinya sendiri dengan telanjang. Pertama-tama, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghibur Master Sekte Zuge. Tetapi Ruyan Wuji tidak mengajaknya dan meninggalkan dirinya sendiri.
Kedua, Ruyan Wuji dengan sengaja mengarahkan perahu roh, alih-alih terbang di sisinya. Dan Ruyan Wuji memilih terbang di dekat bagian atas kepalanya. Ini adalah sebuah penghinaan telanjang untuk Tantai Xuanzong. Setelah Ruyan Wuji pergi, Tang Xinying langsung berkata, Tuan Sekte Ruyan terlalu berlebihan, ucap Tang Xinying berkata dengan marah. Ya, Master Sekte, hal ini telah menjelaskan bahwa itu tidak akan memberi kita pandangan yang baik, ucap dari Tao Qifa, Tao Qiankun, dan Tao Fufa semuanya setuju. Hei, sudahlah, ucap dari Tantai Xuanzong. Kemarahan Tantai Xuanzong berangsur-angsur memudar, dan dia menghela nafas kecewa, dan kemudian berkata lagi, saya pikir ketika leluhur masih hidup, kekuatan gabungan dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi tidak sebagus Sekte Suci Huangfu saya. Tetapi kali ini Huangfu Shengzong belum bisa mengembalikan kemuliaan yang telah leluhur dirikan ketika dia masih hidup. Tuan Sekte ini, sangat malu dengan leluhur, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya menyuruh semua orang diam, dan langsung terbang menuju aula Sekte Abadi. Dan akhirnya dalam beberapa saat Sekte Huangfu Shengzong telah tiba di aula Abadi-Abadi. Pada saat ini, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau dan rok panjang hijau berdiri berpasangan di luar aula abadi. 200 murid memiliki sulaman kata, abadi, di dada mereka. Di samping kata abadi itu juga terdapat 4 karakter bordir yang berbeda, yaitu, alkemia, formasi, artefak, dan jimat. Melihat para murid itu, jelas mereka semua adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 sekte kuno. Dan di sisi kanan murid Sekte Abadi-Abadi ada 200 murid dengan kostum Sekte Jiwa Abadi berdiri dalam 2 tim. Satu tim terdiri dari 190 wanita dengan gaun putih, dan tim lainnya hanya terdiri dari 10 pria. Di antara para murid Sekte Jiwa Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemia, formasi, artefak, dan jimat Istana Abadi Jiwa, lebih banyak wanita daripada pria. Dan sebenarnya di Istana Jiwa Abadi sendiri, kini berada dalam situasi di mana ada lebih banyak wanita daripada pria. Selain itu, Sekte Jiwa Abadi telah menjadi pemimpin dari 3 sekte kuno. Dan pada saat ini, para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi berhenti di luar Istana Abadi-Abadi. Dan para petinggi Sekte Abadi-Abadi dan para petinggi Sekte Jiwa Abadi sedang mengobrol dengan bebas di dalam Istana Abadi. Dan di aula, Ruyan Wuji duduk, dan 4 tetua dari divisi pintu dalam Sekte Abadi-Abadi, duduk di sisi kiri aula. Dan di kursi, di sisi sebelah kanan aula utama, ada 5 wanita cantik yang masih memiliki pesona. Ruyan Wuji melambaikan tangan kanannya, dan pintu istana terbanting menutup. Dia memandang Zugeyu dengan setengah tersenyum, dan berkata aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu, Master Zuge, suatu hal yang dikatakan Master Sekte ini 7 hari yang lalu. Apa pendapat Anda tentang itu? Ucap dari Ruyan Wuji. Zugeyu merenung sejenak dan berkata, ya Master Sekte ini setuju dengan pendapatmu, karena bagaimanapun juga, Huangfu Shengzong telah mati selama 50.000 tahun. Dan Huangfu Shengzong hari ini adalah sia-sia saja datang ke sini. Jadi setelah kompetisi ini, kamu akan mendapatkan tanah abadi untuk sektemu dan medan perang para dewa untuk sekteku. Apakah begitu? Ucap dari Zujiu. Ya, benar, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah itu, Ruyan Wuji kembali mencibir, Tantai Xuanzong seharusnya ada di sini. Mari kita hitung waktunya. Jika mereka datang aku akan langsung membuka pintunya. Ucap dari Ruyan Wuji. Dan setelah Ruyan Wuji selesai berbicara, Ruyan Wuji langsung membuka pintu aula.
Dan kemudian Tan Tai Xuanzong dan semua orang dari Sekte Huanfu Shenzong kini tiba di depan aula. Tetapi pada saat mereka datang, mereka tidak sambut dengan baik oleh para petinggu Sekte Abadi-Abadi dan juga Sekte Jiwa Abadi. Dan kini Tan Tai Xuanzong segera memimpin 4 kepala sekte dalam dan 4 kepala DVI pintu dalam dan berjalan menuju aula abadi-abadi. 201 orang, termasuk Nangong Ruxue, Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Song Hong, Huang Fu Tingfeng, di belakang para kepala divisi, dan adapun Tan Yun dan 51 murid taman obat lainnya, mereka berdiri di belakang semua orang. Ketika Tan Tai Xuanzong memimpin 8 kepala ke aula abadi-abadi, Tan Tai Xuanzong langsung mengerutkan kening. Tan Tai Xuanzong melihat bahwa di aula, tidak ada perjamuan untuk dirinya dan para bawahannya sama sekali. Dan bukan hanya perjamuan yang tidak ada, bahkan bangku pun tidak ada. Melihat ini Tan Tai Xuanzong langsung berkata, "Tuan Sekte Ruyan, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu?" Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Suara Tan Tai Xuanzong rendah. Tidak peduli seberapa baik dan tenangnya dia tidak dapat menghindari rasa tidak senang di hatinya. Lalu setelah itu Tan Tai Xuanzong berkata kembali, "Ketika saya datang ke sini di masa lalu, waktu di aula abadi-abadi ini bukan jamuan mewah untuk menghibur kita. Dan tetapi semua para tetua juga datang untuk menyambut Sekte Huangfu Shenzong. Tetapi mengapa kali ini tidak ada apa-apa sama sekali?" Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu, Ruyan Wuji tertawa dan berkata, "Tuan Sekte ini telah menyiapkan gedung VIP untukmu. Setelah aku memberitahumu, kamu bisa pergi dengan bawahan dan muridmu. Apakah kamu keberatan?" Ucap dari Ruyan Wuji dengan sombong. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong mengerti bahwa pihak lain mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi Tan Tai Xuanzong berpikir bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak jika saja terus meladeninya. Itu hanya akan semakin membuat Tan Tai Xuanzong semakin kehilangan muka. "Yah, lebih baik jika tidak ada perjamuan," ucap dari Tan Tai Xuanzong menekan amarahnya. Dan kemudian Tan Tai Xuanzong berkata lagi, "Aku juga tidak akan terlalu banyak minum, karena itu akan mempercepat kematian," ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar ini, Zugeyu mendengus dingin dan menatap Ruyan tidak terbatas. Ruyan Wuji memahami tatapan dari Zugeyu, dan kini Ruyan Wuji sambil bermain dengan gelas anggur di tangannya, dia melirik Tan Tai Xuanzong. Dia sengaja meninggikan suaranya agar ketiga murid di luar aula bisa mendengarnya. "Master Sekte Tai, 50.000 tahun yang lalu, Patriark Sekte Anda mengandalkan kekuatan tiraninya untuk memaksa Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi untuk setuju. Dan murid-murid dalam Sekte dalam kita harus bersaing dengan teknik alkemia, artefak, jimat, dan formasi untuk memutuskan siapa murid Sekte dalam dari 3 sekte kuno yang akan bisa masuk tempat tanah abadi. Tapi aku tidak akan membiarkan sekteku dan Sekte Jiwa Abadi berbagi ngarai dewa jatuh kepada sektemu, kali ini. Karena pada saat itu, karena kekuatan cabul dari Patriark Sekte Anda, Sekte saya dan Istana Jiwa Abadi terpaksa setuju. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Huangfu Shenzong hari ini adalah hanya sekte kultivasi tingkat 1 saja, dan berada di bawah sekte kuno lainnya. Dan kali ini, kamu harus membawa bawahan dan muridmu untuk beristirahat di gedung VIP selama 1 malam, dan kemudian kembali besok, ucap dari Ruyan Wuji dengan sombong. Begitu kata-kata ini keluar, wajah 8 kepala dan Tan Tai Xuanzong tiba-tiba berubah, dipenuhi amarah. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di belakang kerumunan di luar aula, membeku di dalam hatinya. Tan Yun berpikir untuk tidak diam saja, karena bagaimana mungkin Tan Yun hanya diam saja.
Karena Tanyun juga ingin memasuki tanah abadi, untuk menemukan senjata miliknya dulu. Dan kini Tanyun hanya memejamkan mata, mengepalkan tinjunya, dan mendengarkan percakapan dengan seksama di aula. Dan di luar aula sebagian besar murid Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi melihat ke belakang dan menatap murid-murid Huang Fu Sengzong dengan rasa jijik yang dalam di mata mereka. Karena dalam 10.000 tahun terakhir, 3 murid Sekte kuno telah bersaing satu sama lain. Dalam 4 seni, yaitu alkemia, artefak, jimat, dan formasi, Huang Fu Sengzong selalu kalah dalam kekacauan, dan selalu berada di posisi terakhir. Kini para murid Sekte Huan Fu Senzing ditatap oleh semua orang dengan mengejek. Lebih dari 200 murid dalam Huang Fu Sengzong tidak sabar untuk pergi dan bertarung dengan semua orang. Tapi, mereka tahu, ini adalah wilayah orang lain, jadi mereka harus tetap tenang dan tidak bertindak sembarangan. Kini di aula utama, Tan Tai Xuanzong sangat marah, dan aura kuat merembes keluar dari tubuhnya, memenuhi setiap sudut aula utama. Di bawah momentum ini, kursi giok yang diduduki oleh 8 tetua sekte dalam dari Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, meledak dengan keras. 8 tetua sekte besar duduk di tanah dengan pantat mereka di tanah, dengan butiran keringat halus di dahi mereka. Ruyan Wuji, Zugeyu, jangan menipu orang terlalu banyak, Tan Tai Xuanzong berkata dengan tegas, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Huang Fu Sengzongku? Juga, ingat jangan mengambil kata-kata dari kakekku untuk kepentinganmu. 50.000 tahun yang lalu, kakek saya bisa saja menghancurkan 2 sekte kuno Anda dan mengambil tanah abadi dan medan perang para dewa sebagai miliknya. Tetapi kakek saya tidak melakukan itu. Kakek saya membuat kompetisi ini untuk memberikan kesempatan kepada sekte kalian. Tetapi kalian tidak memahaminya, malah menuduh kakek saya seperti orang yang bersalah. Lebih baik sekarang, kamu dan Zugeyu selesaikan urusan pribadi kalian, tetapi jangan pernah memfitnah leluhurku. Tan Tai Xuanzong dengan marah menunjuk Ruyan Wuji dan Zugeyu, mencibir dan berkata, oke, Master Sekte ini akan kembali sekarang, dan menceritakan masalah ini kepada bijak agung Lao He, yang tidak peduli dengan dunia. Sage tertinggi Lao, pasti akan mencari keadilan untuk leluhur, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah berbicara, Tan Tai Xuanzong melihat kembali ke 8 kepala, dan berkata, ayo pergi, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tetapi sebelum Tan Tai Xuanzong pergi, tiba-tiba Ruyan Wuju berdiri dan kemudian berkata, tunggu, karena guru sekte Tan Tai berkata demikian, maka guru sekteku juga tidak akan peduli. Dan jika leluhur Master Sekte Anada datang ke sini, aku tidak akan takut sama sekali, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, Zugeyu perlahan bangkit dan berkata dengan keras, Master Sekte Tan Tai, Istana Keabadian Jiwa saya adalah sekutu abadi Sekte Abadi-Abadi. Jika Anda berani berurusan dengan Sekte Abadi-Abadi, Tuan Istana ini tidak keberatan, dan Sekte Abadi-Abadi akan bergabung untuk menghancurkan Sekte Huang Fu Anda, ucap dari Zugeyu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.